Materi hari ini tentang distribusi probabilitas kontinu. Yang akan dipelajari adalah distribusi probabilitas normal. Perhatikan gambar. Distribusi probabilitas normal memiliki karakteristik berikut. Yang pertama berbentuk lonceng. Perhatikan yang garis merah. Dan memiliki puncak tunggal di pusat distribusi. Berarti rata-rata aritmetika, median, dan mode atau modus sama dan terletak di pusat distribusi. Total area di bawah kurva adalah 1. Distribusi normal simetris untuk rata-rata. Jika kita memotong kurva secara vertikal pada nilai tengah, bentuk kurva akan menjadi cermin, maka luas masing-masing setengah adalah 0,5. Distribusinya asimptotik, artinya kurva semakin dekat dan lebih dekat ke sumbu X, yang ini, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dengan kata lain, ekor kurva memanjang tanpa batas di kedua arah. Lokasi distribusi normal ditentukan oleh mean atau simbolnya mu. Dispersi atau penyebaran distribusi ditentukan oleh standar deviasi yang simbolnya sigma kecil. Rata-rata yang bagus adalah 0 dengan standar deviasi 1. Lihat materi perhitungan luas kurva. Lebih baik dicoba dengan menggambar langsung di kertas agar lebih paham. Pertama kita lihat 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1. Luasnya adalah 34,134% dengan cara melihat tabel Z. Kemudian cari angka 1 di sebelah kiri dan angka 0 di atas. Nanti akan terlihat angka 0,34134. Hal yang sama untuk 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2 dan 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 3. Berikutnya lihat min 1 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0. Cari angka 1 di tabel dan lihat angka 0,34134. Untuk luas kurva sebelah kiri 0, tetaplah positif. Maka luasnya adalah 0,34134. Untuk min 1 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1, luasnya adalah jumlahkan 0,34134 tambah 0,34134, hasilnya 0,68268. Masih sama untuk min 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2 dan min 3 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 3. Berikutnya lihat 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,25. Yang ini. Berarti lihat angka 1,2 di sebelah kiri tabel. Dan angka 0,05 di atas. Dapatnya nanti 0,39435. Maka luas kurva yang bagian ini adalah 0,39435. Untuk min 1,79 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 1,25. Konsepnya masih sama. Kita cari angka dari 0 sampai 1,79. Nanti dapatnya 0,46327. Dan 1,25 yang tadi dapatnya 0,39435. Dan dijumlahkan hasilnya 0,85762. Jadi luasnya dari
min 1,79 sampai 1,25 adalah 0,85762. Untuk 0,39 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 2,43. Berarti yang ini. Konsepnya masih sama, karena yang dicari luasnya antara dua titik ini. Langkah pertama cari nilai 0,39. Nanti dapatnya 0,15173 dan 2,43. Nilainya nanti 0,49245. Kemudian kurangkan, hasilnya 0,34072. Maka luas daerah yang dari 0,39 sampai dengan 2,43 adalah 0,34072. Kemudian Z lebih kecil dari min 1,1. Berarti yang harus dicari adalah dari sini ke kiri. Pertama cari nilai min 1,11. Ini ya, 0,36650. Perhatikan, dari titik 0 hingga titik min 1,11, nilainya adalah 0,36650. Maka luas Z lebih kecil dari min 1,11, yang sebelah ini, adalah 0,5 kurang 0,36650 sama dengan 0,13350. Karena 0,5 merupakan luas setengah kurva. Jadi luas Z lebih kecil dari min 1,11 adalah 0,13350 yang ini. Untuk Z lebih besar dari min 1,15, konsepnya masih sama seperti sebelumnya. Berikutnya, jika diketahui luas sebelah kanan ujung sebesar 0,1, yang ini, luasnya 0,1, maka berapakah nilai Z? Pertama cari dulu luas dari titik 0 hingga batas sebelah kanan tersebut. Ini. Luasnya adalah 0,5 kurang 0,1 sama dengan 0,4. Cari di tabel Z yang nilainya mendekati 0,4. Perhatikan angka di 1,28 dan 1,29. Kedua angka tersebut nilai Z-nya hampir mendekati 0,4. Lihat juga rata-ratanya 0,40060. Maka boleh pilih 1,28 atau 1,29 atau 1,285. Selisih sedikit karena interpolasi tidak masalah. Maka nilai Z yang di sini adalah positif 1,28. Untuk sisa 4 pertanyaan juga konsepnya sama. Yang penting nanti perhatikan posisi batasnya. Jika sebelah kiri, maka nilai Z-nya harus negatif. Perhatikan tabel kecil ini. Satu standar deviasi artinya min 1 sampai dengan 1. Luasnya adalah 68,268% sesuai perhitungan sebelumnya. Untuk dua standar deviasi, luasnya adalah 95,450%. Dan untuk 3 standar deviasi, luasnya
99,730% atau sudah mencakup seluruh data. Untuk kasus tentang lampu, mengacu dari tabel kecil ini. 68% lampu yang gagal artinya satu standar deviasi. Maka rata-rata 19 plus minus satu standar deviasi kali 1,2 hasilnya 17,8 dan 20,2 jam. Untuk 95% dan hampir semua lampu konsepnya sama. Yang terpenting dari distribusi Z adalah standard normal value sesuai rumus di materi. Masuk ke kasus Gojek. Maka untuk mencarinya, pertama kita hitung nilai Z terlebih dahulu. Hitung 790.000 duluan sebagai X dengan rata-rata dan standar deviasi sesuai soal. Nanti nilai Z untuk 790.000 adalah min 1,91. Kita bulatkan kedua angka saja karena keterbatasan pada tabel manual. Untuk nilai Z 1 juta, nilainya pasti 0 karena rata-rata juga 1 juta di soal. Maka kita hitung luas kurva dari min 1,91 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0. Gunakan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Cari nilai Z untuk 1,91. Dapatnya 0,47193. Artinya jumlah driver yang omsetnya antara 790.000 sampai dengan 1 juta rupiah adalah 0,47193 kali 1000 orang sama dengan 471,93 orang atau kita bulatin jadi 472 orang. Untuk yang omset lebih kecil dari 790.000, berarti kurvanya yang bagian sini, ini ke kiri. Kita kurangkan 0,5 kurang 0,47193 sama dengan 0,0287. Artinya ada 29 driver yang omsetnya kurang dari 790.000 rupiah. Untuk kasus ban, tetap pakai rumus standar normal value. Awalnya kita lihat di angka 4%, artinya luas kurva paling kiri ujung adalah 0,04. Luas ini adalah 0,04. Maka luas dari titik 0 hingga batas tersebut adalah 0,5 kurang 0,04 sama dengan 0,46. Yang ini. Cari di tabel yang nilainya mendekati 0,46. Ini di 1,75. Masukkan ke rumus, nanti nilai X-nya adalah 64.321,5 mil.